Sahabat HNI, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HNI dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah sahabat HNI, kali ini kita sedang berada di kota Palembang. Nah karena kita di kota Palembang, kita akan sempatkan mampir di salah satu BC HNI di kota Palembang. Sahabat HNI, kali ini kita mau mampir di BC HNI 4 Palembang. Lokasinya itu nggak jauh dari PTC Mall, yaitu di Jalan Orde Baru. Nah, di sebelah kiri rumah makan Rangkiang atau Caiin. Nah, BC 4 HNI di Palembang ini ownernya adalah Bunda Evi Dahlia. Bunda Evi ini banyak banget prestasinya nih teman-teman, makanya kita pengen berbagi, sharing gimana Bunda Evi bisa sampai sesukses ini. Ini dia teman-teman Bunda Evi, langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol, sharing supaya kita lebih termotivasi lagi dalam menjalankan bisnis di HNI ini. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ngobrol dengan Bunda Evi. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, komen, dan nanti di share ya. Oke, simak ya obrolan kita. Gimana sih awalnya gitu bisa seperti ini, berbagi share lah ilmu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan HNI itu di tanggal 16 Desember 2013. Jadi tidak ada niat untuk mencari bisnis, tapi doa saya itu saya minta ya Allah pertemukan saya dengan bisnis. Biarlah untungnya sedikit tapi berkah. Saya pengen produknya memang jelas, ownernya jelas gitu kan. Ternyata benar-benar ketemunya tanpa disengaja. Akhirnya sudah kata leader coba Mbak Evi gitu tertarik nggak? Saya bilang saya pakai dulu lah. Jadi momennya itu sangat singkat sih, ketemu sama sama calon upline kita dibekam, Mbak bisa nggak Mbak kumpulin orang gitu. Saya bilang ngapain ngumpulin gitu, kalau kumpulinnya ada judulnya enak gitu. Karena ternyata alhamdulillah saya berhasil ngajak 30 orang ibu-ibu. Judulnya Belajar Bekam. Di rumah ini? Enggak. Ini nih hasilnya aja. Rumah ini hasil dari HNI-nya, ya Masya Allah. Allah cuma ngasihnya cuma nggak lama. Allah bales cuma 6 bulan ya, itu sudah dapat rumah, dapat mobil, dapat semuanya gitu. Nah jadi akhirnya dengan dengan semangat ngumpulin ibu-ibu, ternyata terkumpul 30. Saya awalnya kecewa karena judulnya kan Belajar Bekam, tapi justru yang diisi adalah tentang halal haram. Kita konsep hijrah gitu kan. Karena kan kita nggak enak sama ibu-ibunya. Tapi Allah tuh bolak-balik gitu ya, sehingga sesuatu yang tidak tercapai dikemas sehingga yang terjadi kepuasan gitu. Jadi 30 ibu-ibu itu langsung menyerahkan KTP, uang 30.000 dan membeli produk, laku produk 2,5 juta. Akhirnya pada saat itu saya langsung bertanya, ini apa produk yang bagus buat keputihan? Karena saya sendiri gitu kan, saya coba, akhirnya dikasihlah Harumi, saya minum, cocok gitu. Walaupun 3 hari dia keluar gitu kan, seperti haid keputihannya, hari keempat bersih gitu. Jadi ini Masya Allah ini bagus banget gitu. Akhirnya ini dirayu kan oleh leader, Bu Evi ini stokis. Saya bilang, Pak, kalau untuk stokis saya nggak ada dananya. Karena saya waktu itu pegang uang 5.000 aja gitu. Akhirnya ditantangin, bisa nggak ngumpulin orang lagi gitu? Bisa, saya bilang. Akhirnya saya kumpulin lagi, closing lagi 2,5 juta. Akhirnya selesai, saya bisa jadi stokis. Jadi yang membuat saya bisa sukses itu karena memang modal saya itu saya
merasa bersemangat luar biasa karena mimpi saya bertemu dengan bisnis muslim, produknya jelas, terus ownernya juga jelas gitu siapa. Karena pada saat saya masuk, saya teliti, saya telusuri siapa di atasnya, sampai ke manajemennya gitu. Wah, ini orang-orang soleh, orang-orang baik gitu kan. Akhirnya bismillah, dari situ saya langsung komitmen. Ketika saya di-stokiskan gitu kan, saya dimanajerkan, di situ saya mulai komitmen. Bismillah, ini kayaknya adalah petunjuk dari Allah bahwa bisnis ini bagus gitu, untuk dijalankan. Dan setelah dijalankan, saya selalu ditantang sama leader gitu, Bu Evi bisa nggak SM, Bu Evi bisa nggak ED. Saya nggak pernah menjawab nggak bisa, saya bilang bisa Pak. Optimis. Tapi saya optimis dulu, walaupun nanti sampai rumah saya bingung gitu. Karena kita kan emak-emak gitu ya, cara berpikirnya pokoknya kalau saya memang konsepnya ketika itu kebaikan, saya sambut dulu dengan positif, saya okein, sampai di rumah saya cerna baik-baik. Akhirnya saya WA, Pak, ED itu maksudnya apa? Memiliki 6 SM, setiap SM itu punya 3 manajer. Sekarang Mbak Evi rancang aja siapa manajernya. Udah saya mikir siapa yang aktif gitu kan. Dan lucunya Mbak, pada saat yang closing member 30, setelah itu ada lagi yang member lagi 30 orang gitu kan. Itu yang mendaftarnya bukan saya, itu yang mendaftarnya adalah staff leader saya. Jadi staff leader saya itu kan Pak Rudianto, dia punya staff. Jadi semua KTP itu sama dia. Dia yang mendaftarkan. Dia tinggal tanya, Mbak Evi ini daftar di bawah siapa? Nggak tahu Pak. Mbak Evi ini daftarnya di bawah siapa? Nggak tahu Pak, terserah aja gitu. Ada sama dia langsung didaftarin. Dan Masya Allah gitu ya, ternyata Allah kasih saya 6 jalur yang semuanya kokoh 6.000 poin. Sehingga bulan April saya langsung menaiki tangga kesuksesan, yaitu di ED. Terus karena ED-nya udah 6.000 semua, periode 2 bulan selanjutnya saya langsung LED. Terus bulan depannya saya dapat informasi dari manajemen, saya mendapatkan mobil Agia 100 juta. Terus dapat lagi reward umroh gratis. Dan ternyata minggu depannya saya ditelepon sama direktur marketing. Dia bilang bahwa Bu Evi, umrohnya plus Turki ya, bukan umroh saja. Ini akhirnya saya juga sempat bingung ini bisnis apa gitu kan. Karena orientasi saya yang penting saya gerak. Karena saya berpikir ini dakwah, ini kebaikan gitu. Jadi saya sampaikan ke mitra-mitra, saya datang ke sini untuk mengikuti perintah Rasul, perintah Allah gitu. Balik ani walau ayat. Ya saya sampaikan walaupun cuma 1 ayat itu ada. Apa yang disampaikan Wati Milbaza itu. Jadi apa ya, itu yang menjadi pemicu yang membuat saya jadi bertambah semangat. Saya nggak terpikir dengan apa yang saya dapatkan. Semangat dan optimis ya. Iya. Semangat dan optimis. Jadi saya terus menyampaikan ke mitra-mitra, jangan pernah berharap untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Karena yang berhak memberikan kita itu hanya Allah. Nah, jadi kalau kita udah benar-benar bekerja karena Allah, maka Allah akan kasih apa yang kita inginkan, bahkan yang tidak terfikirkan oleh kita gitu. Makanya langsung bertubi-tubi di tahun itu dengan 3 reward, dan tahun depannya ternyata dapat lagi. Jadi 2015-nya itu saya dapat reward ke Beijing, Cina. Terus 2016-nya kalau nggak salah ke Singapura, Malaysia, saya ngajak keluarga besar. Terus dapat lagi Eropa, 7 negara di Eropa. Pas di 7 negara Eropa langsung itu tahun 2017 itu saya mitra-mitra udah protes gitu kan, Umi buka lah BC gitu. Oh, saat itu pada saat itu saya belum buka BC. Saya masih tahap di AC aja, tapi saya sudah LED 4 tahunan gitu. Akhirnya 2017 Bismillah, saya coba gitu ya, ajak 2 mitra yang mau belanja 50-50 dan saya jual mobil. Mobil yang saya punya enggak, mobil itu mobil suami. Gitu. Saya bilang sama suami, dipinjam mobilnya, tahun depan saya ganti. Ternyata 2017 saya buka BC, saya jual mobil suami. Saya bilang tahun 2018 saya ganti. Ternyata 2018 dapat reward 7 negara Eropa, plus malamnya itu dapat mobil
300 juta. Luar biasa. Jadi ucapan kita tuh ternyata benar-benar. Itu saya sudah membuktikan optimis ya, Bun. apa yang kita ucapkan tuh jadi doa. Kalau yang kita ucapkan positif, doa Insya Allah. dikabulkan. Makanya jangan pernah mengucap kata-kata negatif. Karena Masya Allah gitu ya, Allah tuh benar-benar membuka gitu ya, mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau untuk memotivasi nih mitra-mitra kita yang stokis gitu ya, Bun, supaya tetap semangat dan terus up gitu kan. Ini gimana tipsnya, Bun? Ya, saya punya stokis juga sama. Rata-rata sudah fitrah ya, kita akan bertemu dengan tim yang semangatnya luar biasa. Dia adalah tim solid kita. Tapi jangan kaget, kita juga akan bertemu dengan tim kita yang dia sudah stokis tapi dianya tidak bersemangat gitu. Atau dia hanya stok aja untuk pemakai gitu kan, atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Nah, Ini sudah pernah kejadian gitu kan, tahun 3 tahun yang lalu dia nggak aktif gitu kan. Jadi saya punya prinsip, bisnis ini bukan bisnis saya, tapi bisnis Allah. Jadi setiap saya bergerak, saya minta sama Allah. Setiap saya punya kendala, saya minta sama Allah. Jadi saya mengedepankan kekuatan doa. Jadi saya doakan mitra-mitra saya, walaupun dia nggak aktif, entah setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, saya doakan terus gitu. Saya doa, ya Allah berikan dia hidayah gitu, untuk bisa menjadi stokis ataupun DC ataupun AC yang produktif. Dan ternyata doa kita benar-benar diijabah. Tahun keempatnya dia langsung datang. Umi, kalau saya aktif lagi gimana? Masya Allah, ini dia khawatir takutnya sudah di downgrade gitu kan. Dia khawatir kalau dia sudah turun pangkat dan statusnya. Saya bilang tidak ada penurunan status. Tidak ada penurunan pangkat, tidak ada penurunan status. Masya Allah, dari situ dia semangat lagi. Jadi fitrah kalau kita punya mitra-mitra yang mereka ada yang bersemangat, ada yang tidak. Tapi kita sebagai leader jangan pernah redup semangatnya. Karena mereka benar-benar akan mengikuti jejak leadernya gitu. Kalau kita sebagai leader sudah ngedrop hanya karena beberapa mitra kita yang mungkin tidak aktif, bahkan mereka sudah berpikiran negatif sama kita, bahkan mereka membuat kita tidak nyaman, jangan pernah kita anggap itu sebagai sesuatu penghalang. Kalau kita sudah mempersiapkan diri, maka yang tidak aktif tadi itu tidak akan berpengaruh sedikit pun dengan kita. Kita terus bergerak. Jadi kita tuh seperti roda yang terus berputar gitu. Jadi ibaratkan kalau bisa kita tuh seperti bola salju yang terus menggelinding ke bawah, itu bukannya mengecil, tapi dia membesar. Dan tapi dia terus bergerak gitu, bergerak. Nah, kalau roda motor, mobil, sepeda, dia terus bergerak. Tapi dengan posisi seperti itu sama aja. ya. Kalau bisa kita yang ikut, ayo, yang tidak ikut, ya udah kita doakan. Mitra kita yang semangat itu yang kita wajib bersamai, yang tidak bersemangat, nah itu PR kita untuk bisa dirayu gitu kan, didoakan. Kalau udah nggak mempan biasanya didoakan aja. Kadang kan kita maaf ada yang sampai diblokir gitu kan, memblokir. Kalau sudah sampai tahap itu ya udah, hati dia milik Allah. Jadi kita dekatnya bukan ke dia tapi ke pemilik hati tersebut. Jadi itu kalau pengalaman dalam mengelola mitra-mitra gitu ya. Jadi sejauh ini Bu Devi udah berapa AC mungkin di bawahnya, kemudian berapa? Kalau AC saya nggak punya data ini ya, karena memang udah rame banget gitu ya. Banyak ya. Jadi kedalamannya terus melebarnya juga gitu kan. Jadi tapi saya punya BC 3 di Bangka Belitung karena saya asli Bangka. Terus dan ada 3 LED. Jadi 3 LED di Bangka itu mereka semua buka BC. Terus ada 3 collab juga di Bangka. Terus di sininya saya punya 3 LED, tetapi 2 periode ini sedang downgrade semua gitu. Sedang turun LED-nya jadi collab gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan minta doanya yang di Palembang semangat. Dan alhamdulillah saya bisa meng-LED-kan suami jadi couple gitu ya. Couple LED ya. Iya, jadi kalau ada agenda di luar ya kita bisa bersama, bisa bareng gitu. Dua-duanya sudah bergerak di HN. Terima kasih banyak ya, sama-sama berbagi waktu singkat ini. Alhamdulillah sudah bisa silaturahmi di meja. Kami juga terima kasih udah di silaturahim.
ya sampai sulit menemukannya gitu ya. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Allah mudahkan pertemuan Mbak Edis sama kami di sini di BC kami, dan kami nitip doa di perjalanan, tolong doakan semoga dapat ruko biar Kami bisa doakan. di pinggir jalan. Kami juga mohon doanya sama-sama saling Amin. mendoakan. Ya, semoga segera LED ya, Mbak Amin, Edis, ya Allah, amin. Couple sama suami. Semangat. Iya, semangat. Oke, sahabat Iya. HRI, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang dengan Iya. Bunda Evi, sharing sedikit ilmu beliau, pengalaman beliau selama menjalani HNI sampai sesukses ini. Oke, yang belum subscribe dulu dan terus berjuang di HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.